Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitil thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardina wa rabbuna wa rabbul alamin al-turabi maqdamil fida wa sidatil fatimah az-zahra wa maulatina farijatal kubra wa jami'an billahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ajil. Perjalanan ruh menuju Tuhan itu ada yang ditempuh dengan usaha seperti Irfan ini, ada juga dua cara lain katanya. Kata Rumi juga banyak jalan menuju Tuhan, tapi jalan yang tercepat adalah perkhidmatan. Berkhidmat itu meluluhkan keakuan, melepaskan segala bentuk keterikatan, belajar ikhlas dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ayat yang umumnya dibaca bagi orang yang syahid. Surat Al-Ahzab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini satu perjalanan yang kita bahas dalam dimensi kehidupan kita. Yang kedua melalui perkhidmatan pada apapun, pada siapapun. Terlalu banyaklah riwayatnya. Urut-urutannya begini. Perjalanan itu adalah perjalanan yang pertama adalah perjalanan minal khalqi ilal haq. Ya, dari makhluk menuju al-haq, menuju Tuhan. Imam Tumaini rahimahullah menambahkan di sininya muqayyad, haknya ini hak bukan hak mutlak. Tapi secara umum minal khalqi ilal haq, perjalanan dari khalq menuju al-haq. Dan dalam perjalanan itu ada beberapa makom yang dilalui. Lalu hal apa yang harus dijaga oleh seorang salik, oleh seorang arif, itu kita sebut ahwal. Makom ini derajatnya, levelingnya, station mana kita berada, tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah ini ahwal, keadaan yang kendalinya insya Allah ada pada tangan kita. Hal yang pertama adalah muraqabah. Di buku Tasawuf for Beginners itu ada mimiyat dalam tasawuf. Mim yang pertama itu musyaratah, pensyaratan niat. Umumnya per hari itu dilakukan malam sebelumnya. Mim niat itu ada 3. Mim yang pertama musyaratah, niat. Ya Allah, hari ini saya tidak akan. Dan itu dalam tasawuf selayaknya kita miliki setiap saat, atau setiap sebelum tidur, atau pada waktu pagi. Ayat yang tadi itu wa minhum man qada nahbahu adalah orang-orang yang membuat janji pada Tuhan. Nah, musyaratah itu membuat janji pada Tuhan. Katanya dianjurkan mulai dari hal yang bisa kita tepati. Misalnya, ya Allah, hari ini aku tidak akan meninggikan suara itu di hadapan siapapun. Dan percayalah nanti ujiannya itu datang gitu. Ya Allah, hari ini aku akan semua sholat awal waktu. Aku hari ini akan, dan seterusnya lah. Ibu dan Bapak bisa buat. Itu latihan musyaratah, latihan niat. Sepanjang hari itu kita menjaga. Muraqabah artinya menjaga.
menjaga supaya niat itu terlaksana. Dan nanti di akhir disebutnya mim yang ketiga, muhasabah, evaluasi, sudah kita tepati atau belum. Ada 3 ya, musyaradah, muraqabah, dan muhasabah. Dan nanti muhasabahnya itu evaluasi lagi, besok saya mau apa, tadi sudah gimana, dan seterusnya. Imam Khumaini rahimahullah menambahkan mim yang keempat, yaitu muaqabah. Muaqabah itu pemberian sanksi. Jadi kalau niat itu tidak terlaksana, kita beri dalam tanda petik hukuman untuk diri kita itu. Cuma hukumannya katanya hukuman yang tidak menyakiti diri, tapi mendidik. Misalnya sedekah, atau karena kemarin saya tidak berhasil meninggikan suara saya, besok saya puasa. Niat itu kita niatkan sebagai muaqabah terhadap kekeliruan, kesalahan kita karena tidak menjaga niat itu. Nah, hal yang pertama adalah muraqabah. Jadi menjaga diri kita senantiasa berada pada situasi ini. Jadi secara umum musyaradah, muraqabah, muhasabah, muaqabah ini masuk ke dalam muraqabah. Menjaga, muraqabah itu menjaga. Jadi hal pertama menjaga supaya ini terus kita lakukan. Hal yang kedua adalah qurb. Qurb itu dekat. Kita kalau sholat qurbatan ilallah, qurb itu dekat. Hal qurb ini misalnya dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Aqrab, lebih dekat. Jadi hal yang kedua adalah merasakan, atau kalau di sini kan penjagaan supaya semua niat kita itu kita lakukan, kita jaga. Tahalli kita berusaha untuk melepaskan dari sifat-sifat. Bahkan dalam musyaradah ini ketika dia dipadankan dengan tahalli, artinya mengosongkan diri, kita membuat daftar, melis dalam tanda petik sifat-sifat buruk yang kita miliki. Jadi kalau kita ini orangnya tergesa-gesa, di situ kita listnya itu kita lebih menahan diri. Kalau kita apa gitu, ini semua list ini kita tuliskan. Imam Ja'far Shadiq alaihissalatu wassalam bahkan menyampaikan, tidak termasuk di antara kami orang yang tidur dan tidak ada wasiat di bawah bantalnya. Itu wasiat yang dimaksud bukan hanya meninggalkan ini dan itu pesan untuk keluarga, tapi juga bagian dari muhasabah, bagian dari mengevaluasi. Nah, semua takhalli itu kita niatkan halnya itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat 48. Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah atas ketentuan Tuhanmu karena engkau berada dalam pandangan kami. Tapi ayun yang digunakannya itu untuk jamak. Fasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Ini terjemahan Indonesia. Tapi kata ayun jamak. Kalau satu ain, kalau dua ainain, kalau banyak, bedanya apa? Adalah makom ketika semua yang kita lihat itu mengingatkan kita pada Dia. Jadi kita senantiasa berada dalam pandangan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kata Imam Hasan Askari alaihissalatu wassalam ketika ada seorang sahabat bertanya, Imam Hasan ditahan di Samarra. Samarra itu jauh sekali. Lalu ada seorang sahabat dari Rey dan bertanya, Imam,
Kalau kami ada keperluan ini dan itu, apa yang bisa kami lakukan? Imam menjawab, faharrik syafatai, gerakan kedua bibirmu. Jadi dengan menggerakkan saja imam sudah mendengar. Nah, qurb adalah maqam ketika qul amalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan sebelum sampai, apa yang saya sampaikan sebelum sampai pada telinga ibu dan bapak, sampai lebih dahulu kepada bi'ayunina. Nah, itu hal qurb. Sehingga kita menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita, semuanya. Kata-kata kita pada keluarga kita juga, pada suami, pada istri, pada ayah, pada anak-anak, pada ibu, sebelum sampai pada mereka, itu sampai lebih dahulu kepada bi'ayunina. Dengan kata lain, ya sementara itu dulu ya, nanti ditafsirkan pada al-maksumi dan sebagainya bagian berikutnya. Baik. Upaya dari penjagaan muraqabah terhadap apa yang kita syaratkan, lalu segala sesuatunya senantiasa dekat dengan kita Allah Ta'ala dan perwujudannya, itu akan membawa kita kepada mahabbat. Jadi mahabbat adalah hal. Nah, cerita Mahmud dan Ayyaz halaman 61. Hal itu muraqabah, qurb itu akan membawa kita pada mahabbat. Karenanya mahabbat, cinta adalah hal dan bukan makom. Adalah sekali seorang raja yang indah dan mempesona tiada tara. Fajar ialah sekilat dari wajahnya, malaikat Jibril pancaran wanginya, dan kerajaan keindahan ialah Quran menyimpan rahasia-rahasianya. Seluruh dunia bergema dengan kemasyhurannya, kasihnya terasa oleh setiap makhluk. Bila ia berkendara di kota, diselubunginya wajahnya dengan cadar merah tua. Tapi mereka yang hanya melihat cadarnya saja akan kebingungan, dan mereka yang mengucapkan namanya segera menjadi keluh. Ribuan sudah yang mati karena mencintainya. Yang lain mengorbankan hidupnya karena yakin lebih baik segera mati ketimbang menempuh 100 kehidupan yang panjang tapi terpisah daripadanya. Sungguh mengagumkan. Mereka tak tahan berlama-lama di dekatnya. Tidak pula mereka dapat hidup tanpa dia. Tapi bagi mereka yang tahan, ia akan memperlihatkan dirinya. Mereka yang tak tahan harus puas mendengar suaranya saja. Akibatnya, raja itu memerintahkan agar dibuat sebuah cermin sehingga wajahnya bisa dilihat secara tidak langsung. Cermin itu ditaruh di istananya dan ia pun menghadap dan memandang ke dalam cermin itu sehingga semua dapat melihat bayangannya. Dipahami kira-kira apa makna kisah dalam Attar ini? Sesuatu karena terlalu indah maka dia ditutupi. Raja ini dalam kisahnya terlalu indah, dia pakai cadar merah tua, ditutupilah, diselubungi, karena yang melihatnya itu tidak akan tahan. Mengucapkan namanya saja lidah menjadi keluh. Ribuan sudah mati karena mencintainya. Yang lain mengorbankan hidupnya karena yakin lebih baik segera mati ketimbang menempuh 100 kehidupan yang panjang tapi terpisah daripadanya. Akhirnya oleh raja ini dibuatkanlah cermin, sehingga yang dilihat oleh orang lain adalah cerminnya, adalah bayangannya. Di bab ini, di bab mahabbat ini, hal cinta itu kecintaan kepada dia, kecintaan kepada yang indah itu bisa jadi dalam tanda petik membinasakan kita. Urut-urutannya kita menjaga, semua kita amalkan mudah-mudahan. Kalau kita merasa senantiasa berada dalam pengawasan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan dia, dekat dengan Tuhan. Dari muraqabah akan melahirkan qurb, dari qurb akan melahirkan mahabbat karena kedekatan. Sampai lidah keluh dalam menyebut namanya itu, karena cinta sudah menguasai salik itu. Begitu pula halnya dengan kalian. Karena itu yang maha indah ini
lalu menciptakan cermin supaya orang melihat hanya melalui bayangan saja, hanya melalui tajalli saja, hanya melalui manifestasi saja. Karena tidak mungkin sampai pada dia tanpa melalui manifestasi. Atau bahasa Inggris sih ada kalimat yang baik, consumed with love. Jadi dia dikuasai oleh cinta. Di bab ini, hal ini, seseorang kehilangan kendali atas dirinya karena bahasa kita mungkin mabuk cinta. Tapi yang namanya mabuk tidak sadar. Yang namanya mabuk itu tidak sadar. Jadi kecintaan kepada Tuhan dalam tanda petik itu juga bisa membuat dia bisa menyesatkan. Tapi kan cintanya pada Tuhan, betul. Tapi ya tenggelam dalam cinta itu menguasai dirinya. Jadi dia hancur. Sampai ada orang yang rela meninggalkan segalanya demi cinta Tuhan ini, gitu. Dia tenggelam dalam keindahan dan rela berbuat segala sesuatu untuk yang indah ini. Mudah-mudahan dipahami lebih jauh. Nanti kita masuk pada cerita Mahmud dan Ayyaz di halaman berikutnya. Setelah itu, kalau dia berlanjut, ada khauf dan roja. Selama ini dipahami ada hal khauf dan hal roja. Khauf dan roja sebetulnya dua sayap yang terbang bersamaan. Sering disebut makom yang ini adalah baina al-khauf wa roja, di antara harap dan cemas. Khauf takut, roja harap. Ada yang menyebut ini satu hal yang lain. Tapi dalam kajian misalnya Kasyani, ini dua-duanya itu seperti dua sayap. Khauf dan roja ini terbang bersamaan, dia tidak terpisahkan. Ada lagi yang membahas khaufnya pada khauf umum, khawasul khawas, dan lain sebagainya. Termasuk khauf ini adalah ketakutan karena tidak dapat dalam tanda petik memuaskan atau membahagiakan yang dicintainya. Di sini ada ketakutan karena dia maha sempurna, dan apa yang kita lakukan itu ya bagaimana mungkin dapat membuat ridho yang maha sempurna. Nah, ini bagian dari khauf. Tapi juga tetap tersisa harap, itu karena dia menerima kita dengan segala kekurangan kita. Cerita Mahmud dan Ayyaz. Ayyaz kena gangguan pengaruh jahat dan harus meninggalkan istana Sultan Mahmud. Ayyaz yang dicintai oleh Sultan Mahmud, ia terkena gangguan pengaruh jahat. Dalam putus asa, ia pun kehilangan semangat dan berbaring di ranjangnya menangis. Ketika Mahmud mendengar ini, berkatalah ia pada salah seorang abdinya, "Pergilah menemui Ayyaz dan sampaikan kata-kataku ini. Aku tahu bahwa kau sedih, tapi aku juga dalam keadaan demikian. Meskipun badanku jauh darimu, namun jiwaku dekat. Oh kau yang mencintaiku, aku tak meninggalkanmu sejenak pun." Sekali lagi ini simbolis semuanya ya. Pengaruh jahat sungguh telah merugikan dengan mengganggu orang yang begitu menawan. Pergilah bagai api, pergilah bagai air yang menyerbu, pergilah bagai kilat mendahului guntur. Abdi ini pun berangkat bagai angin dan sebentar pun sampai ke tempat Ayyaz. Tapi didapatinya Sultan Mahmud sudah ada di sana, duduk di muka hambanya. Dan gemetar Abdi pun berkata dalam hatinya, "Malangnya mengabdi raja ini, pastilah aku akan dibunuh hari ini." Lalu katanya pada Sultan, "Dapat hamba pastikan pada tuanku bahwa hamba tidak berhenti sejenak pun duduk atau berdiri. Bagaimanakah tuanku sudah ada di sini lebih dahulu dari hamba?" Dia merasa dia tidak berhenti, tapi ternyata tuannya yang meminta menyampaikan pesan sudah duluan sampai. Kata tuannya itu, "Percayakah tuanku kepada hamba? Bila hamba telah berbuat lalai, bagaimanapun hamba akui kesalahan hamba." Kata Sultan Mahmud, "Kau bukan mahram, maka bagaimana mungkin kau akan dapat pergi seperti aku? Aku datang secara gaib. Ketika aku menanyakan kabar Ayyaz itu,
jiwaku sudah bersama dia. Itu. Nah, apa yang bisa dipahami dari cerita itu? Hubungan antara seorang salik dengan yang dicintainya. Kalau ada Mahmud dan ada Ayaz, yang satu mencintai yang lainnya, Sultan dan Ayaz hambanya. Ayaz itu dikenai penyakit yang berat sehingga dia harus menjauh dari Sultan. Di dalam khauf dan roja ini, mari kita berkenalan dengan istilah berikutnya dalam tasawuf, yaitu kabzu bas atau tarik ulur. Ibn Arabi menyebutkan satu makom lainnya. Ada satu makom yang disebut dengan, menurut Ibn Arabi, al-bu'du minallah, makom jauh dari Allah. Mungkin akan terkesan paradoks, tapi untuk mendekati Tuhan itu harus ada makom jauh dari Tuhan. Misalnya dalam tasawuf itu ada satu aliran yang terjadi pro dan kontra terhadap aliran ini, yang disebut dengan malamatiyah. Malamatiyah itu dari akar kata lawamah, lumu anfusakum. Ada ayat Al-Qur'annya juga, kecamlah diri kalian itu. Sengaja berpakaian tertentu, sengaja bersikap tertentu supaya ia menjauhkan dirinya dari anggapan orang banyak, menghindari pencitraan. Walaupun ini pro dan kontra. Ada yang melakukan malamatiyahnya dengan bersikap menjadi orang gila, majnun, bahlul, apapun itu. Bahkan dianggap seperti terang-terangan masuk ke tempat orang minum minuman keras supaya ia menunggu dikecam. Dan memang kecaman itu yang ditunggu. Jadi bagi para sufi, bagi para arif, sampai dalam tasawuf pada istilah kalau belum 40 orang yang mengkafirkan itu belum naiklah derajatnya. Itu sebetulnya pengecaman. Jadi disebut kafir, disebut sesat, disebut musyrik, ini dan itu bagian dari proses lumu anfusakum. Kecamlah diri kalian itu. Nah, ada satu aliran malamatiyah, sekali lagi pro dan kontra, yang sengaja memang melakukan hal-hal supaya dirinya itu dikecam oleh publik, dikecam oleh masyarakat. Kaitannya dengan ini, khauf dan roja, harap dan cemas ini dua sayap dari satu burung yang sama. Dia terbang bersamaan. Setiap ibadah yang kita lakukan itu selalu berada pada khauf dan roja. Ibadah kita itu di satu sisi ingin diterima Tuhan, tapi di sisi yang lain sebetulnya kita tidak berhak menerima apapun juga. Di sisi lain kita justru takut karena kita tidak memenuhi hak ibadah itu. Dua sayap. Di satu sisi Tuhan terima, tapi di sisi lain kami tahu kami tidak pantas meminta ini. Kami tahu ibadah kami ini banyak kurangnya. Kami tahu justru lebih layak dari ibadah itu dapat siksa ketimbang dapat pahala. Nah, itu bainal khaufi war roja. Kita ibadah, kita berharap ibadah kita itu Tuhan terima. Tapi di sisi lain kita tahu ibadah yang kita lakukan pun dalam tanda petik karena tidak menunaikan hak Tuhan, lebih berat lagi buat kita. Kita mengenakan pakaian ibadah, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita wudhu, kita gelar sajadah, tapi kita tidak memenuhi hak Tuhan itu. Sehingga cerminan dari khauf dan roja ini dari seorang salik, dia main dalam tanda petik tarik ulur dengan Tuhan. Di satu sisi melangkah menuju Tuhan, tapi di sisi lain bersiap menerima segala kemungkinan sehingga ibadah dan lain sebagainya itu berada pada posisi tengah-tengah, tidak akan terlalu ekstrim. Pokoknya dia tengah-tengah lah. Mungkin disebut main aman. Kabzubas itu tarik ulur. Saya pernah menjelaskan beda antara qada dan qadar. Qada ketentuan Tuhan yang tidak ada yang tahu kecuali Dia. Qadar adalah bagaimana bentuk qada itu sampai pada kita. Ini bisa berubah setiap saat. Bentuknya itu bisa berubah setiap saat. Takdir menurut saya bukan ditentukan oleh Tuhan A sampai Z-nya.
Tapi yang saya pahami, takdir adalah semuanya ada pada ilmu Tuhan. Jadi konsekuensi dari apa yang akan saya lakukan itu semuanya ada dalam ilmu Tuhan dan semuanya sudah Tuhan tentukan. Tuhan tidak menentukan saja, tidak, tapi ada jaring kemungkinan, jaring laba-laba yang sangat kompleks, yang kemungkinannya itu tidak terhingga, dan semuanya ada dalam ilmu Tuhan. Misalnya jodoh lah, jodoh sudah Tuhan tentukan dari azali belum? Contoh ya, jodoh. Siapa yang mau jadi korban di sini? Di mana SD? Berapa murid? Di SD? 36. Kurang lebih segini ininya ini. Kan kenal orangnya segitu. Nah, sementara kemungkinan jodohnya itu 18 orang. Anggap ini 50-50 laki perempuan. Nah, ini main tarik ulur. Dari SD ini kita pindah kemana? Pilihan kita. Kita pindah ke SMP. Jumlahnya 100. Maka dia mengembang. Terus ke SMA jumlahnya berapa? Makin dikit. Ya 50. Ngempis lagi dia. Terus kuliah. Sini tempat kerja. Sini ketemu di organisasi. Sini jadi dan seterusnya. Pilihan hidup kita itu adalah bentuk tarik ulur di sini. Apapun yang kita ambil, kata Imam Ali alaihissalam, setiap kali aku buka satu pintu, terbuka 1000 pintu yang lainnya. Pada bab khauf dan roja ini, kita itu dihadapkan pada ribuan kemungkinan. Makanya kita ini antara khauf dan roja. Satu pintu kita ambil ini, kita mengembang atau menyempit. Makin luas atau makin sedikit. Ini hal ya, yang kemudian akan membawa kita pada hal berikutnya, syauq, rasa rindu teramat besar. Di bab ini sering disebut ada kebimbangan. Di hal ini ada kebingungan lah. Ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, dalam tanda petik mabuk tadi ya. Di satu sisi dia main tarik ulur dengan Tuhan dalam tanda petik terhadap berbagai kemungkinan perjalanan ruhaniah itu. Karena biar bagaimanapun perjalanan ruhaniah itu menempuh perjalanannya jasmaniah, syariat, perkhidmatan, masalah dan lain sebagainya. Itu ada pilihan pada kita dalam kamsubas, bentuk kadar sebaik kadar yang Allah Ta'ala karuniakan pada kita. Dari muraqabat, tadakur, pada mahabbat, bainal khauf wa roja, kemudian sampai pada syauq, kerinduan teramat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Dia. Dan di sini sampai pada uns. Ini uns yang artinya kasih, cinta, sayang, adalah akar kata insan. Manusia itu bukan mahalul khoto'i wan nisyan, salah, tapi dari uns yang artinya dari kerinduan ini dia akan sampai pada hal uns, merasakan nikmatnya cinta, nikmatnya kasih sayang. Orangnya disebut anis. Kedekatan itu akan menghasilkan itminan atau nafsul mutmainnah, ketenangan. Literatur irfan dibahas jenis-jenis itminan ini. Jadi bentuk ketenangan itu seperti apa? Karena seperti yang disebutkan dalam musyawarah para burung, ini pun tahapan ini itu bisa dalam tanda petik memenjarakan kita. Bisa di antara kita itu berhenti di sini dan merasa cukup dengan ini. Berhenti di mahabbat, merasa cukup dengan itu. Berhenti di bainal khaufi wa roja, berhenti di syauq, berhenti di uns, atau berhenti di itminan. Setelah itminan itu adalah musyahadah. Ketika Allah Ta'ala karuniakan, kita menyaksikan atau biasa disebut sebagai jawaban dari seluruh perjalanan ini. Orang mungkin menyebut kasyaf, dibuka tirai kegaiban gitu. Saya tuntaskan dulu. Bayangkan sudah sampai musyahadah, lalu dia melebur dalam apa yang dia saksikan itu. Di Kasyani bahkan disebut ada makom di fana ini adalah fana fil fana. Fananya di dalam fana.
atau fana kuadrat. Jadi sudah di fana pun dia fana lagi, nggak tahu menjabarkannya kan, kecuali dirasakan. Nah, muraqabat, kur, mahabbat, khauf, waraja, syauq pun perasaan cinta. Kemudian akan sampai pada itminan ketika tidak masalah bentuk kadar apapun yang sampai pada kita. Tidak masalah bentuk ujian, tidak masalah bentuk musibah, tidak masalah apapun juga. Tentu al-ma'sumin alaihi wassalam di luar semua ini, tapi Sayyid Ali Akbar alaihi wassalam ketika bertanya pada imam, alasna alal haq, bukankah kita ini berada dalam kebenaran? Betul, kata imam itu. Lalu kata Sayyid Ali Akbar, kalau begitu tidak jadi soal apakah kematian menjemputku atau aku menjemput kematian. Nah, ini itminan. Itu tidak jadi soal, dia berada pada hal tumaninah. Tidak jadi soal apapun yang terjadi. Kemudian Allah Ta'ala antarkan pada musyahadah, kita sering menyebutnya kasyaf, buka tirai-tirai kegaiban. Setelah kita meluruhkan tirai-tirai yang ada di dalam diri ini, baru kemudian sampai pada tahap fana. Mengapa ada sebutan fana fil fana? Karena ini semua sebetulnya kelak harus kembali. Dia tidak boleh berhenti di sini, tapi harus kembali meniti perjalanan yang kedua, yaitu dari minal khalqi ilal haq, kembali dari minal haqqi ilal haqqi. Nah, ini hal. Lalu caranya bagaimana? Cara praktisnya seperti apa dalam menempuh perjalanan ruhaniyah ini? Pilihannya 3. Kita pelajari ke Tajallul Rumi, perkhidmatan, atau yang ketiga dalam tanda petik jalan golden ticket ya, perjalanan rohani. Yang di sisi lain semuanya sebagaimana dikisahkan dalam musyawarah para burung, ujiannya itu tipis sekali, yaitu ujian meluruhkan keakuan. Di semua ini, walaupun secara teori tidak mungkin orang sampai ke sini kalau ininya tidak tamat. Tapi kadang-kadang ada tipuan, kita merasa sudah di tahap ini, padahal belum. Pun dalam hal mencintai, kita akan merasa kecintaan itu, kalau yang kita cintai itu masih buat kita, sebetulnya kita belum berada di tahap ini, karena perasaan cintanya masih buat kita. Kadang orang berdiskusi, berdebat, lalu minta ustadznya mewakili, padahal sebetulnya yang ingin dipuaskan adalah dirinya sendiri, egonya sendiri, bantu pakai tangan orang lain dan sebagainya. Nah, kecintaan pun begitu. Bagaimana kita melepaskan bahwa cinta itu betul-betul karena dia memang berhak itu layak, wajib dicintai. Ada cinta yang memang untuk kita mencintai karena kita menemukan keindahan itu dalam cinta itu. Jadi itu masih buat kita masih belum lepas dari makom yang pertama, melepaskan segala keterikatan. Lalu bagaimana yang praktisnya? Satu, ya itu semua ibadah kita kan lillah. Jadi betul-betul melepaskan bahkan ibadah itu sendiri. Ibadah kita lakukan tanpa berharap apapun dari ibadah itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau di akhirat Tuhan tidak ganti sholat ibu dan bapak, siap. Ini sholat kita ini tidak Tuhan ganti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa? Ya. Nah, itu tahap yang pertama. Sholat itu tidak Tuhan ganti. Tidak ada pahalanya. Misalnya dalam riwayat dari para imam, ibu dan bapak ini itu sudah punya nikmat yang besar. Yang nikmatnya itu inden. Ibu dan bapak dapat nikmatnya duluan. Apa itu? Cinta ahlul bait alaihi wassalatu. Cinta ahlul bait itu inden ibu dan bapak. Ibu dan bapak sudah dapat nikmatnya duluan. Cinta ahlul bait itu bukan taken for granted. Tidak, itu karunia teramat besar. Dan ibu dan bapak sudah dapat nikmatnya duluan. Apa yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat itu?
Ada riwayatnya dari Imam Ja'far. Cinta Ahlul Bait itu nikmat surgawi yang Tuhan karuniakan kepada sebagian di dunia. Sebetulnya itu nikmat surgawi, tapi Tuhan karuniakan pada sebagian di dunia. Nah, yang merasa punya cinta Ahlul Bait, dia sudah inden dapat nikmat Tuhan itu. Ya, apapun yang kita lakukan tidak akan sebanding dengan nikmat itu. Atas dasar apa Tuhan pilih kita untuk punya cinta ini? Amalan kami yang mana ya Allah yang membuat menurutmu kami layak diamanati cinta ini? Amalan yang mana? Coba. Kalau kita looking back ke belakang, tidak ada amalan yang kemudian diberi nikmat karunia cinta Ahlul Bait. Itu besar sekali. Nah, ada jebakan ketika orang itu pun pada cinta, dia masih mengharap cintanya itu untuk dirinya sendiri. Dia masih belum melepaskan keterikatan. Kita mulai dengan lillah, ikhlaskan saja. Bukan berarti kita tidak melakukan sebaik-baiknya, tapi serahkan saja kepada Allah Ta'ala. Sholat kita, ibadah kita, semuanya lillah. Seakan-akan kalau Tuhan tidak ganti juga. Di dalam doa Kumel kan, makom yang keempat, tingkat tertinggi dalam berdoa adalah pasrah, lillah. Makom yang pertama, kita minta pada Tuhan, menjadikan Tuhan dalam tanda petik jin di lampu Aladin. Misalnya, ya Allah, qawwi ala khidmatika jawarihi, kuatkan anggota badanku, wasdud alal azimati jawanihi. Pokoknya kalimatnya perintah. Tingkatan doa yang kedua, kita menyebut nama Tuhan, karena kita sudah malu minta terus, malu. Sebetulnya Tuhan itu memberi tanpa kita minta. Jadi kita malu Tuhan beri sebelum kita minta juga. Maka kita menyebut nama Tuhan. Misalnya ya Ghiyatsal Mustaghitsin, atau kalau mau memberi itu ya Karimu ya Rob, wahai yang maha dermawan, yang maha mulia, wahai Tuhan. Kalau ya Karimu ya Rob, kita minta kedermawanan Tuhan. Kalau ya Ghiyatsal Mustaghitsin, kita minta dilepaskan dari kesulitan. Wahai yang menolong orang yang kesulitan, itu ya Ghiyatsal Mustaghitsin. Apa yang kita minta pada ya Sari ar-Ridho? Yang kita minta apa? Wahai yang maha cepat ridhonya. Yang kita minta apa? Ya, pertanyaannya, apa Tuhan pernah tidak ridho? Ya Sari ar-Ridho, ighfir liman la yamliku illa doa. Ampuni orang yang tidak punya senjata kecuali doa. Apa pernah Tuhan tidak ridho, Bu? Nah, itu tingkatan doa yang kedua, menyebut nama. Tingkatan doa yang ketiga, munajat. Munajat itu ada dua tingkat juga. Ada munajat pada Tuhan dan munajat mengecam diri dalam doa Kumel. Munajat pada Tuhan itu, Tuhanku sekiranya habni ya ilahi sabartu ala harrinari fa kaifa asbiru anin nadhari ila karamati. Tuhanku, kalau aku bersabar menahan panas apimu, bagaimana mungkin aku bersabar berpisah darimu? Nah, itu munajat. Permintaannya adalah jangan dipisahkan. Tapi ada munajat itu yang mengecam diri sendiri. Misalnya, walamtu nafsi, aku telah zalimi diriku. Itu seakan-akan dalam adab begini. Itu kalau saya ngobrol dengan Pak Dadi, saya sampaikan kesulitan saya, tapi di samping saya ada Pak Yasir. Itu secara adab Pak Yasir itu berkewajiban untuk membantu. Saya ngobrolnya ke Pak Dadi, itu orang di samping kita itu punya kewajiban moral untuk membantu. Nah, ketika kita berkata zalamtu nafsi wa tajarratu bi jahli, itu ada kecaman pada diri, padahal maksudnya tentu pada Tuhan. Itu munajat yang keempat, tingkat doa yang keempat. Dan tingkat doa yang terakhir yang diapit oleh dua sholawat. Di situ itu dalam doa Kumel, kalimat paling akhir, waf'al bi ma anta ahlu. Itu kalimat pemungkasnya. Doa tertinggi itu adalah ya Allah, lakukan kepadaku apa yang kau layak melakukannya. Waf'al bi ma anta ahlu. Nah, sebelumnya itu paling mudah kan setelahnya. Ini kalimat setelah sedikit. Ya sabiqan ya dafian niqam ya nural mustawhisina fi dhulam ya aliman la yu'allam salli ala
Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waf'al bima anta ahlu. Lalu diulang lagi. Wa sallallahu ala rasulihi wa la'immatil mayamina min alihi wa sallama tasliman katsira. Nah, hanya satu kalimat itu yang diapit oleh 2 sholawat. Jadi sebetulnya ujungnya doa kumel dalam tanda petik adalah membangun suasana ruhaniyah, membangun suasana batiniyah supaya kita sampai pada kalimat yang terakhir itu. Dengan ampuna, dengan munajat, intinya itu yang terakhir. Cuma yang terakhir tidak akan dicapai tanpa nyawa. Wasallallahu alaihi wa sallam. Udah bagian itu aja. Karena itu sudah pamungkas dari semua doa kumel. Nah, melepaskan segala keterikatan, melepaskan segala bahkan cinta ahlul bait pada akhirnya dalam tanda petik itu sekarang kita sudah dapat nikmatnya. Dan kalau kita merasakan keindahan karena nikmat itu dan kita berhenti di situ, itu sudah anugerah luar biasa. Tapi bisa jadi ya dalam perjalanan yang tidak mengenal akhir ini, itu kalau kita mencukupkan di situ, kita tidak bergerak lebih jauh. Nah, ini makom dan ini ahwal. Yang ini bisa kita upayakan, yang lain adalah anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajau warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ya, silakan kalau ada yang ingin disampaikan dan Bapak. Mana yang kita peroleh dan yang mana yang anugerah? Ada yang di tangan kita dan ada yang karunia Tuhan. Yang mana yang di tangan kita? Yang mana yang maksubah? Yang mana yang mauhibah? Ada yang Tuhan karuniakan dan ada yang bisa kita upayakan. Yang mana yang bisa kita upayakan dan yang mana yang karunia Tuhan? Mengapa banyak orang ketika menempuh perjalanan Tuhaniyah ini, mengapa di awal kita memilih kalau tasawuf itu jalan kematian ya? Kan indah itu ada 2, indah lahiriah dan indah batiniyah, cinta. Kita sudah seringlah membahas itu. Ada keindahan yang hanya bisa dimengerti dan ditunjukkan oleh kisah-kisah yang ada dalam kehidupan keluarga Nabi. Mengapa Al-Ma'sumin menjadi teladan? Mengapa Al-Ma'sumin menjadi cermin? Karena orang itu sebelum sampai pada Tuhan dalam tanda petik sudah binasa duluan lihat keindahan itu. Karena tahapan kitanya. Kurang lebih begini kata Ayatullah Bahjah, ziarah para wali itu pada siapapun itu ibarat vitamin yang diperlukan tubuh kita. Tubuh kita ini memerlukan banyak vitamin, mungkin mineral apa sajalah. Ruh kita pun demikian. Dan ada yang punya vitaminnya. Pertanyaan, mengapa hari Jumat itu dinisbatkan pada Imam Zaman ajarallahu taala farajau syarif? Bukankah Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama kan? Mengapa tidak harinya baginda Nabi sallallahu alaihi, tapi harinya Imam Zaman? Jumat itu harinya Imam Zaman, bukan harinya Rasulullah SAW. Hari baginda Nabi adalah Sabtu. Ziarah baginda Nabi itu Sabtu. Satu di antara penafsirannya itu adalah karena hari Jumat dan Imam Zaman itu punya dalam tanda petik obat untuk kebutuhan rohaniyah manusia yang umum. Ruh kita ini punya banyak penyakit lah. Obat generiknya itu ada pada Imam Zaman ajarallahu taala farajau syarif. Ulama Bahjah misalnya menyampaikan ziarah para wali itu punya kebutuhan rohaninya yang diperlukan oleh
tubuh kita. Mengapa hari ini baca ini secara rohaniah dipahami. Dunia selama ini hanya melihat yang indah itu ya lahiriah, atau paling tinggi itu pada pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya. Tapi kisah Asyura misalnya memperlihatkan pada kita keindahan itu, sampai Sayyidah Zainab sallallahu alaihi wasallam, ma raaitu illa jamilan. Karena ada yang indah-indah batiniah yang diperlukan oleh ruh. Tentu tidak ada semisalnya kecuali pada kisah-kisah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dimisalkan lagi pada kisah Asyura. Nah, ruh kita itu berada pada posisi ketika mengapa ajaran Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam itu tak terpisahkan, karena dia modal utama untuk melepaskan segala bentuk keterikatan itu. Modal utamanya. Tanpa itu sulit. Seorang anak lari pada imam, "Imam, izinkan aku berperang." Kata imam, "Ayahmu sudah syahid, nanti ibumu tidak punya siapa-siapa lagi." Kata anak ini, "Ibuku yang meminta aku untuk minta izin kepadamu." Nah, itu keindahan. Indahnya itu batiniah. Di mana indah lahiriahnya? Indahnya itu batiniah. Sayyidah Zainab sallallahu alaiha ketika putra-putranya berangkat berperang, Sayyidah Zainab tidak mendampingi, tidak menemani. Ketika ditanya, kata Sayyidah Zainab, aku tidak ingin saudaraku, yaitu Imam Hussein, melihat aku berduka, melihat aku bersedih. Nah, itu di satu sisi duka cita, tapi di sisi yang lain indah. Indahnya itu batiniah. Itu mengapa Al-Ma'sumin menjadi teladan, karena di situ kita temukan keindahan batiniah itu, keindahan ruhaniyah itu. Melepaskan segala bentuk keterikatan, semuanya dipersembahkan. Silakan ada yang ingin menanggapi. Ketika kita berdoa pada Tuhan, saya mendapatkan kenikmatan dari cinta Tuhan ini. Nah, itu masih ada keterikatan. Termasuk dalam meminta, dalam berdoa. Orang yang masih ada keterikatan, doanya itu bukan untuk dirinya. Berdoa untuk diri, dan semua kita begitu. Berdoa itu semuanya untuk kita, atau untuk kebaikan kita. Apakah itu ada keterikatan atau tidak? Kalau yang kita minta itu masih buat kita. Ya Allah, sehatkan tubuhku, kuatkan anggota badanku. Alasan kita supaya aku bisa beribadah kepadamu. Nah, itu tuh alasan. Kalau Tuhan berkata, apa untuk ibadah kau perlu sehat? Ibadah kan tidak harus sehat, dalam terbetik ya. Emang kalau kau sakit kau tidak ibadah. Nah, ketika kita meminta itu, kita khawatir ada keinginan kita yang masuk ke dalamnya. Walaupun harus. Misalnya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa, mintalah dariku garam untuk mangkukmu, tali untuk mengikat sepatumu, dan lain sebagainya. Memang kita minta dari Tuhan. Tapi adabnya itu dalam doa tadi pasrah. Ketika minta itu untuk melepaskan keterikatan itu, satu, untuk sampai menyuruh Tuhan, walaupun itu diajarkan dalam adab-adab doa. Tingkatan yang pertama itu kita menyuruh Tuhan, jadi minta pada Tuhan. Seperti doa kumel tadi, sehatkan anggota badanku. Atau dalam doa kumel lainnya apa? Kalau saya tanya kalimat favorit doa kumel apa? Ya sari arido, mudah-mudahan. Betul kan? Itu mewakili kita semua. Ya Allah, kalau ada yang menginginkan keburukan kepada aku, tolaklah dia. Contoh doa Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha yang tidak berani saya dawamkan, berulang-ulang saya sampaikan. Ya Allah, kalau panjang usia baik bagiku, panjangkan usiaku. Kalau panjang usia tidak baik bagiku, fa'ajil wafati, segeralah wafatkan aku. Oh, itu pasrah. Tapi saya tidak berani berdoa seperti itu. Betapapun ibu dan bapak meyakini kembali pada Tuhan itu adalah kembali yang terbaik, ada yang mau minta fataman nabul maut, mintalah kematian itu. Kalau sudah lepas segala keterikatan, ya mintalah kematian itu. Justru ketika kita minta, Tuhan tidak beri. Paradoksnya begitu Tuhan minta, Tuhan tidak beri. Justru Tuhan beri umur panjang.
untuk menguji apakah kita itu kukuh di dalam permintaan itu. Hati dalam bahasa Imam Ali, ciri orang bertakwa itu walaulal ajalul lati kataballahu alaihim mastaqarrat arwahum fi ayunihim tarfata ainin abadan. Kalau tidak ada ajal yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak akan tinggal ruhnya dalam jasadnya sekedip mata pun. Ini ruh ini maunya itu sudah pulang aja, tapi Tuhan tentukan aja. Itu Tuhan uji. Seperti energi yang mau lepas tapi dia sengaja ditahan. Nah, orang yang bertakwa itu, Abdul Karim Surus menerjemahkan irfannya dengan menulis buku Sifat Orang-orang yang Bertakwa dan mensyarah khutbah Imam Ali ini pada Hammam. Hammam sahabat Imam Ali datang, ya Amirul Mukminin sif liyal muttaqin, gambarkan kepadaku ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu kata Imam Ali, ittaqillah wa ahsin, bertakwalah pada Allah dan berbuat baik. Hammam tanya lagi sampai 3 kali, Imam Ali menjawab yang sama, bertakwalah pada Allah dan berbuat baik. Terus setelah kali yang ketiga, akhirnya Imam Ali jelaskan, sesungguhnya orang yang bertakwa ini qulubuhum mahzunah wa wujuhum mabsutah, wajah mereka cerah ceria tapi hati mereka menyimpan duka. Walaulal ajalul lati kataballahu alaihim, kalau tidak ada ajal yang Allah Ta'ala tetapkan bagi mereka, niscaya ruh mereka tidak akan tinggal dalam jasad itu sekedip mata pun. Itu orang bertakwa disebutkan sampai di satu titik Hammam menjerit dan meninggal dunia. Dalam khutbah yang dikenal dengan khutbah Hammam, kata Imam Ali, ini yang aku khawatirkan. Imam Ali tahu, tapi kenapa Imam Ali lanjutkan? Karena sudah kali yang ketiga diminta, ya sudah disampaikan. Sehingga dalam perspektif tasawuf, saya suka kebalik. Lau alima Abu Zar ma fi qalbi Salman laqatalah. Kalau Abu Zar tahu apa yang ada di hati Salman, ia akan membunuhnya. Ada yang mengatakannya begini, menurut Abu Zar, apa yang dipahami Salman itu menyimpang, bid'ah, musyrik, bahkan keluar dari Islam, sehingga Abu Zar akan membunuh Salman karena kecintaan pada agamanya. Tapi pengertian yang lebih tepat sebetulnya begini, kalau Abu Zar tahu apa yang diketahui Salman, maka pengetahuan itu akan membunuhnya. Bukan Abu Zar akan membunuh Salman, tidak. Tapi apa yang diketahui, dirasakan, dialami oleh Salman, itu juga diketahui oleh Abu Zar. Daya tampungnya itu ya kayak kalau balon elastis, ada yang kekuatan karetnya itu bisa menampung begitu banyak, ada yang tidak. Ini kalau tahu meledak, lakotalah, itu akan membunuh. Sehingga bayangkan para imam menyampaikan ilmu tetapi tahu kalau balonnya tidak cukup untuk menampung gasnya itu, pasti meledak. Jadi menyampaikannya itu sesuai dengan kadarnya. Kembali ke adab. Adabnya setelah itu, kalau kita berandai-andai berada di majlis al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, mau bertanya atau menunggu diberi? Jadi kalau di majlis al-ma'sumin, lalu kata para imam, mintalah, aku akan doakan kalian. Terus kita mau bagaimana? Kalau diberi satu permintaan, kata imam, mintalah, aku akan doakan kalian. Apa yang akan kita doakan? Kalau diberi kesempatan meminta, apa yang akan diminta? Imam yang akan mendoakan, mintalah, aku akan doakan kalian. Ketika Imam Ali diperintahkan baginda Nabi SAW untuk tidur di peraduan pada malam hijrah, apa pertanyaan Imam Ali? Apakah engkau akan selamat ya Rasulullah? Yang Imam Ali pikirkan adalah kekasihnya yang dicintainya, bukan diri sendiri. Nah, kalau diminta, minta, aku akan beri. Apa yang akan diminta? Nah, berkah hadir di majelis imam sendiri adalah nikmat. Jadi mau minta apa lagi sebetulnya dalam tanda petik di majelis itu sudah luar biasa, sudah karunia teramat berharganya. Nah, jadi biasanya begini adabnya itu. Ibu dan bapak itu menyampaikan keluhan saja, menyampaikan derita saja, itu
al-ma'sumin baginda Nabi itu dalam tanda petik secara moral berkewajiban, dalam tanda petik ya. Artinya itulah makna azizun alaihi ma anittum, karena sangat ingin berbahagia. Kalau kita ingin membantu baginda Nabi dan al-ma'sumin, kita sampai pada itminan itu. Apapun yang Allah Ta'ala karuniakan, ya Allah gitu. Itulah makna tidak ada keluhan itu sebetulnya. Karena apapun yang kita keluhkan sebelum sampai pada apapun di maqam qurb itu sampai kepada Allah Ta'ala, sampai pada al-ma'sumin. Tapi udah Bapak, ini ada riwayatnya. Kematian tidak akan menjemput orang yang memikirkannya. Kematian itu datangnya tiba-tiba, mufajaah. Jadi resep panjang umur adalah orang yang siap mati itu sebetulnya yang paling panjang usia, yang paling bahagia hidup. Mengapa kita ambil judul Way of Dying? Di buku perjalanan itu saya tulis, ibarat kita itu nunggu di halte, lalu sudah datang bis membawa kita ke halte berikutnya. Satu kaki sudah naik, tapi tangan masih memegang halte. Sedangkan waktu berangkat sudah tiba. Maka begitu berangkat kita akan merasa tercerabut. Ya, itu kata yang paling tepat, tercerabut. Nah, yang kita pegang halte itu dunia kita dalam tanda petik. Dunia segala sesuatu yang rendah lah, yang kita pegang apapun itu. Bagian ini agak sulit, nanti itu ada yang dilematis. Kalau anak-anak, istri, suami, keluarga, orang tua, itu keterikatan bukan? Keterikatan, jadi harus dilepaskan. Amal taktisnya ya, yang diperoleh dari kajian ini, wirid harian sudah, ziarah harian sudah, ya. Usahakan sholat tepat waktu, tiap hari baca Quran dan seterusnya. Ada lagi amalan-amalan itu, yaitu satu, setiap kali ada yang meninggal, nanti malam melakukan sholat unsa. Walaupun itu sebetulnya bukan untuk beliau, itu untuk kita. Tapi kalau dengar ada ulama yang meninggal dunia, doakan. Peluangnya itu banyak sekali. Pokoknya ikut bergabung saja, bergantung dengan orang-orang soleh itu. Termasuk menghadiahkan amalan. Kalau ibu dan bapak itu punya amalan, kalau berangkat haji atau umroh yang kedua, itu kan bisa dihadiahkan. Biasanya orang itu akan bertanya, bingung, kesempatannya itu umrohnya cuma 2 kali. Kadang-kadang saya buat jadi 3, karena di antara orang-orang, di antara jemaah itu ada yang bingung, buat ibu atau buat ayah. Saya umroh yang kedua ini, itu mau dihadiahkan buat ibu atau buat ayah. Bingung itu. Kemudian kita hadiahkan untuk al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Orang itu bingung. Dan saya selalu menjawab begini, hadiahkanlah kepada yang paling layak kita hadiahkan. Hadiahkan pada yang paling wajib kita hadiahkan. Siapa? Seluruh amalan kita akan berubah. Biasanya nih kalau sholat untuk diri kita sendiri, ya buat kita ini. Tapi kalau begitu niatnya itu, ya Allah, sholat saya ini kewajiban saya, nanti mau sholat maghrib. Tapi sekiranya ada pahala, ya Allah, hadiahkan pahalanya untuk baginda Nabi, untuk Imam Zaman. Itu sholatnya akan berubah. Sampai Alama Baja, Sayyid Ali Qodi, itu ada yang menyebut sebelum sholat, sebelum niat, pada waktu takbir, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Itu akan mengubah dimensi ibadah kita itu. Misalnya nih, canceling lewat, kalau sedekah atas kita kan, ya 1000 ya. Begitu kita niat sedekahkan ini, ya Allah, ini sedekah atas nama Imam Zaman, berubah itu. Boleh dicoba sekarang, saya edarkan canceling. Itu berubah, ya, nilai satu amalannya itu berubah. Nah, kesimpulannya, apakah ketika kita menghadiahkan, di situ masih ada keakuan? Apakah ketika kita menghadiahkan masih ada keakuan? Nih saya mau hadiahkan amalan untuk al-ma'sumin, masih ada keakuan di dalamnya. Kalau berharap balik, iya. Tapi kalau serahkan, kemudian waf'al bi ma anta ahlu, gimana Tuhan aja, gimana al-ma'sumin saja. Pokoknya itu paradoksnya.
Justru orang yang tidak berharap besar kemungkinan dia beroleh. Tapi kuncinya itu harus sebaliknya. Jadi, itu kesimpulannya. Kalau kita masih nunggu, besar kemungkinan belum dapat. Tapi begitu kita pasrah, tidak ada keterikatan, disusulkan keluarganya. Kalau berharap tidak dapat, tapi kalau tidak berharap dapat. Jadi yang mana? Seperti pertanyaan, mohon izin ibu-ibu, di lantai Masjid Al-Munawwarah itu ada yang tanya satu saat setelah pengajian Ahad, suami saya menikah lagi, nanti di surga dengan siapa ya? Dengan saya istri pertama atau dengan istri kedua? Itu tanyanya. Saya jawab, Bu, kalau ibu masih punya pertanyaan seperti itu, ibu belum sampai di surga. Karena surga bukan tempat pertanyaan, bukan tempat sedih, bukan tempat bingung, bukan tempat. Kalau di surga tidak akan ada semua itu. Jadi kalau ibu masih nanya, berarti ibu belum sampai di surga. Pintu menuju surga, banyak pintu menuju surga, banyak sekali. Bahkan menurut hadis Imam Ja'far itu mungkin 50.000 pintu pertanggungjawaban. Artinya banyak pintu menuju surga, tapi belum tentu satupun di antara pintu surga itu kita layak memasukinya. Iya betul, banyak pintu menuju surga, tapi belum tentu layak memasukinya. Saya mau masuk lewat pintu puasa, wallahu alam ya. Pintu sholat, wallahu alam. Pintu ini, pintu itu, pintu hak tetangga, wallahu alam. Inna abaka babun min abwabil jannah. Sesungguhnya ayahmu itu satu di antara pintu-pintu surga. Hadis baginda nabinya itu, fafal ala dzalik. Jagalah pintu yang sudah kau miliki itu. Di pintu yang lain mungkin kita sulit, tapi masuk dari pintu perkhidmatan pada ayat. Saya termasuk yang percaya sebetulnya nikmat surga itu sudah Tuhan berikan di dunia. Sesuai ayat wautu bihi mutasyabiha, dari dunia itu di surga nanti diberikan yang serupa. Jadi kalau orang ada kecintaan dan khidmat pada orang tuanya, itu sudah surgawi. Saya termasuk yang percaya baiti jannati itu tidak nunggu di. Sederhananya bagaimana kita bisa punya jannah di surga kalau di rumah sendiri juga.